Dan katanya di sini sekarang kita akan membandingkan tuner biasa dan juga tuner HP. Nah, tuner biasa ini katanya membandingkannya dengan tuner Joyo namanya. Mungkin nama aslinya bukan nama aslinya ya, tapi panggilannya bukan Joyo tapi apa gitu. Nah, kita bandingkan dengan gitar Tuna. Nah, dengan gitar Tuna. Jadi aplikasi tuner ini kita bandingkan dengan tuner yang sebenarnya. Nah, tuner Joyo ini bisa kalian beli di Laguna Galena, dan kalau kalian mau beli Galena gitar juga bisa beli di nomor WhatsApp di bawah. Atau link Tokopedia sama Shopee-nya di bawah juga. Jadi jualan ya videonya semuanya. Ya begitulah perjuangan hidup. Nah, kalau misalnya kita bandingkan apa sih enaknya kita pakai tuner Joyo sama gitar Tuna. Nah, kita akan bandingkan, ada 5 poin yang katanya mau bandingkan. Yang pertama itu kita soal harga. Nah, kalau harga ini kalau kalian mau beli tuner beneran itu harganya 45.000. Mungkin kalau yang ini yang katanya jual ya, mungkin ada yang jual 30.000, ada yang jual 20.000, ada yang jual 50.000, ada yang jual 100.000, ada yang jual 200.000. Intinya tetap sama, mereka itu fungsinya untuk stem gitar. Nah, kalau misalkan yang tuner si Joyo ini harganya 45.000 ya yang KTW jual. Nah, kalau misalnya gitar Tuna ini gratis. Kalian tinggal download aja di misalkan di Play Store dan juga di iStore. Bukan ya, Apple Store ya. Pokoknya itulah. Nah, harganya gratis. Jadi, kalian mau beli mau pilih yang mana? Mau yang tuner yang harus kalian bayar, atau juga kalian mau aplikasi ya yang gratis. Nah, silakan kalian pilih kira-kira worth it yang mana sih? Dari segi harga yang bayar atau yang gratis. Nah, sekarang kita akan berbicara yang kedua, yaitu soal akurat. Nah, jadi kita akan mencoba si gitar Tuna ini dan juga dengan tuner Joyo ini. Kayak tuner Joyo bahasa Jawa banget ya. Tuner Joyo ini kira-kira mana yang lebih akurat ya, atau misalkan ya lebih cepat gitu ya. Kita coba bandingkan. Nah, sekarang kita akan coba akuratnya. Di sini KTO akan mencoba senar yang ketiga terlebih dahulu, yaitu G. Oke, di situ agak lebih. Kalau di gitar tunanya jadi juga muncul di layar kalian, entah sini atau sini, KTO nggak tahu taruh mana. Jadi KTO akan mencoba senar 3. Nah, tadi kira-kira sama ya akuratnya ya. Cepetnya juga kurang lebih sama. Itu juga sama, itu hijau itu juga bunyi. Ya sama juga. Oke, sama ya. Nah, jadi kalau dari segi akurat itu si tuner Joyo, tuner benerannya sama gitar Tuna itu pas ya. Tapi coba kita ke tahap yang lebih ekstrim sedikit. Nah, mungkin kan kalian kalau nyetem itu nggak mungkin di posisi yang ini, kan posisinya agak sepi ya. Nah, kalau misalkan kalian lagi hangout gitu bareng teman-teman kalian lagi ngobrol gitu. Nah, kita coba video KTO aja. Kalau musik nanti kena copyright lagi. Kita coba yang mana nih? Kita coba sebentar ya. Kita lagi cari dulu biar nggak kena copyright. Karena sebenarnya kemarin Kat itu mau curhat soal copyright, tapi nanti aja lah ya habis video ini aja. Coba ya sebentar. Nah, ini KTO memutar yang jangan ngaku gitaris kalau belum ngalamin part yang kedua ya. Oke, kita akan dekatkan ke HP, ke tuner aja deh. Nah, sekarang KTO akan coba stem senar 2. Oke, dua-duanya masih bagus ya. Si gitar Tunanya KTO itu taruh di paha KTO di sini, mana nih? Di sinilah, pokoknya di situ. Nah, sekarang KTO coba dekatkan ke HP-nya. Sekarang senar 1. Oke, dia masih bisa nangkep. Tapi pada saat G, A, tuh lihat ya. Jadi kalau secara realnya ini gitar Tuna ya, tadi kalau kalian lihat gitar Tuna itu dia
pada saat nangkap suara itu dia ikut-ikutan tapi masih berusaha untuk bisa nyetem dengan benar. Jadi ya kalau soal keakuratan di tempat bising kita lebih percayakan ke tuner yang normalnya ya, tuner yang biasa. Nah sekarang untuk posisi stem, nah kalau posisi stem idealnya kalau misalkan si tuner benerannya, tuner joyo soalnya nggak enak ngomongnya kayak Jawa gitu tuner joyo. Nah kalau posisi normalnya itu kita capit di headnya, lalu kita bisa stem seperti itu. Nah kalau misalkan HP biasanya kalau posisinya lagi duduk gini ya, itu kita taruh di paha kita. Nah taruhnya di paha kita lalu kita stem itu di paha sebelah kanan ya. Dan itu kalau misalkan kalian sangat istilahnya sangat menginginkan HP itu nggak jatuh, ini kan kalau taruh di paha itu sangat ringkih gitu, sangat riskan untuk nanti jatuh si HP-nya. Nah kalau misalkan kalian taruh di meja pun ya di meja, berarti kalian perlu yang namanya satu alat lagi atau istilahnya satu tempat gitu buat kalian taruh. Kalau misalkan kalian duduk di lantai ya taruh di lantai HP-nya. Tapi dengan konsekuensi tadi keakuratannya kalau misalkan bising, nah ini aja katanya tadi ngomong dia itu udah nangkep suara sehingga ke close lagi. Sehingga dia itu jarumnya ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau soal kenyamanan katanya lebih milih si tuner joyo sih karena ya bisa diputer-puter gitu kan, kelihatan nggak tuh? Nah ini bisa diputer-puter sesuai dengan angle yang kita mau. HP bisa diputer-puter juga sih, cuman ya posisi taruhnya kita itu nggak, ya harus ada tempat lagi lah gitu. Jadi kurang, cuman ya begitulah. Nah poin yang keempat yang kita bisa bandingkan dari tuner HP dan juga tuner yang pada umumnya yaitu kemudahan untuk kita stem. Nah kalau di gitar dia itu kalau yang si gitar tuna ini dia itu sudah ada patokannya ya. Jadi itu E, G, C, D, A. Nah itu udah ada patokannya. Nah kalau misalkan fokus. Nah kalau misalkan tuner joyo ini, nah itu nggak ada patokannya, kelihatan nggak ya? Nah ini tuner joyo ini nggak ada patokannya. Jadi sehingga kita harus tahu si nada dasar, bukan nada dasar ya, si nada dari setiap senarnya ini E, A, D, G, B, E, baru kita bisa menggunakan tuner joyo itu. Jadi kalau dari segi kemudahan sih sebenarnya lebih enak kita pakai HP ya, karena aplikasi di HP itu mungkin gak cuma gitar tune aja, mungkin kalian bisa download aplikasi yang lain itu memiliki kemudahan-kemudahan yang lebih lagi ya. Jadi katanya sekarang masih pakai setia dengan gitar tuna, jadi belum pernah pakai aplikasi lain. Jadi mungkin kalian bisa komentar di bawah kira-kira aplikasi ini lebih bagus dan segala macamnya, silahkan. Nah poin yang terakhir itu adalah variasi. Jadi sebenarnya tuner itu ada banyak macam variasinya. Kita lepas saja ya si tunernya dari head kalian nanya. Nah jadi kalau misalkan kalian dari antara tuner ke gitar tuna atau aplikasi HP kalian, sebenarnya banyak sekali variasinya. Kalau di gitar tuna itu dia ada pilihannya banyak. Misalkan ada gitar standar, kita sebutkan saja lah ya. Ada gitar, ukulele, bass, terus ada chromatic tuner, gitar string, violin, semuanya itu pokoknya variasinya sangat bermacam-macam. Nah jadi kalau misalkan ini tampilannya ya, kan jadi lebih, ini 7 strings ya gitu. Jadi banyak banget variasinya yang kalau misalkan kalian cari di aplikasi gitar tuna ini. Nah tapi apakah ini nggak bisa variasi? Si ininya tuh cuman gini doang gitu, coba kalian lihat ya. Nah cuman gini doang, terus cuma dipencet-pencet bawahnya gitu. Untuk apa gitu, kayak kurang ya. Oke. Nah jadi kalau misalkan kalian memakai ini, ada variasinya nggak ada sebenarnya. Nah kalau kalian mencantelkan si tuner ini di, lumayan sakit juga di biola kalian, itu bisa langsung stem juga. Di bass kalian juga langsung bisa stem juga. Di gitar listrik kalian juga bisa langsung stem juga. Mau gitar 12 string yang kayak di gitar tuna juga bisa juga, asal bisa dicantelin aja di alat musik kalian, itu sudah bisa buat nyetem. Biasanya alat musik gesek, mau alat musik tradisional, kalau misalnya kalian tahu nadanya di setiap senar, itu juga kalian bisa pakai ini ya. Jadi ini sangat universal sekali, tidak hanya untuk gitar saja. Jadi buat biola, buat tadi yang katanya sudah sebutkan alat musiknya sangat banyak. Nah kalau ini terbatasnya hanya daripada tipe-tipe yang disediakan di sini. Ya meskipun ada stem dengan pilihan custom ya. Jadi kita bisa
bayar tapi. Jadi dia hanya bisa disediakan yang di sini aja, sisanya bayar ya ternyata ya. Ini juga bayar. Oke. Jadi mungkin yang di atasnya yang gratis, sisanya bayar. Ternyata kata juga baru ngoprek sekarang ya jujur. Bayar. Bassnya yang biasanya, yang tuner biasanya itu gratis. Tapi kalau misalkan kita mau yang custom gitu, kromatik, ternyata bayar loh. Oke. Tuh yang bawahnya bayar. Atasnya sih bisa kita pakai, cuman bayar. Maksudnya bayar itu bayar yang tadi ya, yang kita mau custom. Oke, jadi begitu aja. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kalian mau beli, masih worth it nggak sih beli beginian, atau kita langsung ya udahlah gratisan aja gitu, pakai gini aja. Nah kalau misalkan secara fungsionalitas sebenarnya ya, kalau misalkan kalian cuma buat nyetem biasa, bisa cukup gitar tuna. Tapi tadi dengan kemudahan, keefektifannya, keefisiennya, itu masih sebenarnya masih menang tuner Joyo ini yang ya yang harus dibayar dengan harga 45.000 aja sih di toko Laguna Galena. Tetap aja promosi. Jadi begitu saja review kita kali ini antara tuner Joyo dan juga gitar tuna. Silahkan kalian komentar di bawah kira-kira worth it yang mana, dan juga kira-kira menang yang mana sih antara tuner Joyo dan juga gitar tuna. Silahkan komentar di bawah. Kalau Kateo suruh milih ya ada dua-duanya sih lebih baik. Tuner biasa untuk misalkan yang tadi tempat bising, kalau misalkan kalian lagi manggung, kalian harus mau nge-stem dengan cepat, pakai ini. Ya kalau misalkan kalian mau cuma latihan di rumah, tempat yang sepi, ya pilih ini aja. Oke, jadi begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa di-share kepada teman kalian, sehingga teman kalian, udah ada gratisan, sebenarnya ini juga masih enak kok buat kita pakai sehari-hari. Nah, jangan lupa juga kalian komentar di bawah kira-kira ada perbandingan apa lagi yang Kateo mau bikin videonya, supaya kita sama-sama berbagi ilmu aja. Oke, demikian saja video kita kali ini. Tunggu Kateo di video-video selanjutnya.